Assalamualaikum. Oke, baik. Bisa kita mulai ya? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sekarang kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka kembali pada mata pelajaran biologi bersama Bapak Adi bin Slamet tentunya ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Disilakan ketua kelas atau perwakilan dari salah satu dari kalian untuk memimpin doanya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan hidayah ya. Mudah-mudahan dengan berdoa kita bisa dengan mudahnya menyerap materi yang akan kita bahas pada hari ini. Selanjutnya Pak Guru mau mengecek kehadiran anak-anakku sekalian. Nanti kalau Pak Guru panggil ya satu persatu, kamu tinggal angkat tangannya saja ya. Aditya? Apa ya? Afrizal Hanafi. D. Anisul Maimun. D. Aulia Damayanti. D. Ayu Astuti. Hadir. Celsa Olivia Mahrani. Hadir. Fahri Ramadan. Hadir. Ferry Zulkarnain. Hadir. Fikri Rahmatullah. Hadir. Fitra Mardin. Fitriati. Hadir. Gilang Rivaldi. Hadir, Pak. Hairun. Hadir. Nur Hayati. Hadir. Nur Widianti. Hadir. Safira. Hadir. Ulfa. Hadir. Farah Fadila Mantika. Hadir. Oke. Siapa yang belum dipanggil namanya? Ya, siapa? Najwa. Najwa ya? Iya. Oke. Yang terakhir Siti Amalia. Iya. Oke, baik. Oke. Selanjutnya sebelum kita masuk ke materi ya, terlebih dahulu Pak Guru mau merefreshing otak kalian dengan sebuah permainan. Nah, permainan ini sedang viral-viralnya di TikTok. Nama permainannya adalah Bumi itu bulat. Cluenya cukup gampang, bumi itu bulat. Oke. Jika 8 sama dengan 2, kemudian 9 sama dengan 1, 88 itu berapa? 5. 2 masih salah, 5 masih salah, 6 masih salah. Oke. 10. Oke. 7 masih salah ya? Oke, sekarang Pak Guru mau bertanya kembali. Jika 80 itu sama dengan 3, kemudian 90 itu sama dengan 2, maka 12 sama dengan berapa?
12 sama dengan berapa? 3. 3. 2. Berapa? Oke, 0. Sudah mulai bisa ya. Oke, sudah mulai bisa. Oke, bagus. Ya, 12 itu sama dengan 0. Ingat, clue-nya itu adalah bumi itu bulat. Ya, diingat ya. Oke, sekarang Pak Guru tanya. 1 ditambah 5, kemudian ditambah 0 sama dengan berapa? 1 ditambah 5, kemudian ditambah 0 berapa? 6. Oke, 2. Masih salah. Tadi sudah bisa. Berapa? Oke, jawabannya benar ya. Jawabannya 1. Oke, sekali lagi. 8 ditambah 8 ditambah 9 sama dengan berapa? 5. Jawabannya 5. Oke. Siapa yang sudah tahu caranya? Caranya adalah kamu tinggal melihat angka yang ada bulatannya. Ya, karena clue-nya tadi bumi itu bulat, jadi kamu harus menghitung bulatannya. Ya, 9 itu dikatakan 1 karena bulatannya 1. 8 itu dikatakan 2 karena bulatannya 2. Sudah paham gak kira-kira di sini? Tapi jangan diikuti di mata pelajaran matematika karena dia ini hanya sebuah permainan, ya. Beda dengan pelajaran matematika. Kalau kamu jawabannya seperti itu di mata pelajaran matematika, kamu salah besar, ya. Ini hanyalah sebuah permainan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, baik. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang sistem pernapasan pada manusia yang berkaitan dengan organ-organ pada sistem pernapasan manusia. Jadi kira-kira di antara kalian yang masih ingat ya, apa saja organ-organ yang terdapat pada sistem pernapasan manusia? Ayo angkat tangan satu orang. Ya, Erik, silakan. Organ-organ yang terdapat pada sistem pernapasan pada manusia, yang pertama itu hidung, yang kedua laring, yang ketiga trakea, yang keempat bronkus, yang kelima bronkiolus, dan yang terakhir paru-paru. Oke, tepuk tangan ya. Ya, secara garis besarnya bahwa organ pada manusia itu terdiri dari 6 ya. Yang pertama ada hidung, kemudian ada laring atau bisa disebut dengan pangkal tenggorokan. Oke. Kemudian yang ketiga ada namanya trakea atau batang tenggorokan. Kemudian yang selanjutnya ada bronkus atau sabang batang tenggorokan. Kemudian yang kelima bronkulus atau Anak cabang tenggorokan. Oke, yang terakhir ada paru-paru. Kenapa kemudian Pak Guru menanyakan kaitan dengan hal itu? Karena materi yang akan Pak Guru sampaikan hari ini tentu berkaitan erat dengan materi sebelumnya, yaitu berkaitan dengan gangguan atau kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan manusia. Oke, baik. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa sistem pernapasan pada manusia itu adalah salah satu organ yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Jadi dia ini sama seperti organ-organ yang lain, ya. Dia memiliki kelainan ya, kelainan, kemudian gangguan dan juga penyakit. Salah satu contohnya adalah penyakit flu yang biasa diderita oleh masyarakat pada umumnya. Tapi flu itu masih dikatakan ringan ya, ringan. Itu bisa disebabkan oleh beberapa hal. Dan masih banyak lagi penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan atau kelainan yang terdapat pada sistem pernapasan manusia. Oke, baik.
Sekarang kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Apa saja sebenarnya tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, membahas kaitan dengan gangguan pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama, melalui kegiatan PBL atau problem based learning. Problem based learning itu nanti kamu akan mengidentifikasi sebuah masalah yang akan Pak Guru tampilkan nanti di depan ya. Itu maksudnya problem based learning. Nah, masalah itu nanti akan kamu pecahkan, akan kamu selesaikan. Oke. Tujuannya ada dua. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis apa saja gangguan yang ada pada tubuh manusia, terutama pada sistem pernapasan manusia. Kemudian kamu akan mencari apa saja penyebabnya. Penyebab dari kelainan atau gangguan pada sistem pernapasan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, siswa dapat menganalisis apa saja bahaya merokok bagi kesehatan manusia. Tentu merokok ini adalah hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Padahal mereka tahu bahwa merokok itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Oke. Kemudian apa manfaat kita mempelajari materi gangguan sistem pernapasan manusia? Ya, manfaatnya yaitu untuk mencegah penyakit pernapasan. Penyakitnya seperti asma, kemudian bronkitis, kemudian pneumonia yang dapat mempengaruhi fungsi organ pernapasan dan mengganggu kualitas hidup. Oke, dengan menjaga kesehatan organ pernapasan melalui pola hidup sehat seperti olahraga teratur, kemudian menghindari polusi udara, kita dapat mengurangi resiko ya terkena gangguan atau kelainan atau penyakit yang menyerang sistem pernapasan manusia. Oke, baik. Baik, selanjutnya kita masuk ke langkah berikutnya. Jadi di depan sudah Pak Guru tampilkan sebuah kasus yang terjadi di Kota Bima. Ya. Jadi data ini Pak Guru ambil dari unggahan admin Puskesmas Mpunda. Kalau kalian tahu di Mpunda Kota Bima ya, di puskesmasnya ya, ada di perkotaan yang diunggah pada Sabtu tanggal 31 Desember tahun 2022. Nah, di sana di data itu ada memang daftar 10 penyakit yang terbanyak di tahun 2022 ini khusus di Kota Bima ya. Di Kota Bima. Nah, dari 10 penyakit itu yang tertera di depan nanti kamu akan menganalisis ya. Jadi artinya 10 penyakit itu bukan saja penyakit yang menyerang sistem pernapasan ya, tetapi banyak juga penyakit yang lain. Nah, kamu akan mengidentifikasi dari 10 penyakit ini, kamu pilih ya salah satu di antara beberapa yang kalian temukan. Nah, misalnya yang kalian temukan dari 10 penyakit itu ada 4 misalnya. Nah, dari keempat penyakit itu kamu akan memilih salah satu di tiap kelompok ya. Nanti Pak Guru akan membagi 4 kelompok. Nah, 4 kelompok itu nanti masalahnya berbeda. Masalahnya berbeda. Nah, dari beberapa penyakit yang sudah diidentifikasi itu kamu pilih salah satu untuk diselesaikan. Ya, apa saja pertanyaannya? Berdasarkan data 10 penyakit di atas, coba dianalisis manakah yang termasuk gangguan atau penyakit pada sistem pernapasan. Nah, kemudian yang kedua, setelah kalian mengetahui apa penyakitnya, nah, kamu diminta untuk memilih salah satu dari penyakit tersebut. Yang ketiga, kalian cari melalui berbagai sumber. Bisa melalui YouTube, bisa melalui Google Chrome, ya, bisa melalui Google Drive. Terserah kalian mau cari di mana. Pak Guru juga sudah menyiapkan bukunya, ya. Meskipun hanya beberapa buku, tapi sudah saya lengkapi dengan modul ajar. Ya, modul ajar sudah Pak Guru siapkan juga. Nanti kamu cari-cari di modul ajar di internet dan di YouTube. Oke. Nah, selanjutnya ada kasus yang selanjutnya ya. Nah, nanti kamu akan menyimak isi videonya ya. Selamat menyaksikan. Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Presiden Joko Widodo berencana melarang penjualan rokok batangan mulai tahun mendatang.
Hal tersebut tercantum dalam Kepres nomor 25 tahun 2020 tentang program penyusunan peraturan pemerintah tahun 2023. Wacana larangan menjual rokok batangan itu tercantum dalam Kepres nomor 25 tahun 2022. Hal itu disebutkan bahwa pemerintah akan melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Dalam peraturan yang baru akan diatur 7 hal, salah satunya isi melarang penjualan rokok batangan atau ketengan. Poin lain yang turut masuk dalam 7 peraturan baru adalah ketentuan rokok elektronik, mengatur pembesaran ukuran gambar dan tulisan peringatan kesehatan pada kemasan produk tembakau, ada pula pelarangan dan pengawasan iklan produk tembakau, penegakan dan penindakan, serta media teknologi informasi dan penerapan kawasan tanpa rokok. Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa keputusan tersebut dikeluarkan dengan fokus utama berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Ya, itu kan untuk menjaga kesehatan masyarakat kita semuanya. Di beberapa negara justru sudah dilarang, tidak boleh. Kita kan masih, tapi untuk yang batangan tidak. Ya. Nah. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, revisi ini dilakukan untuk menekan tingkat perokok remaja yang terus meningkat. Data menunjukkan jumlah perokok terus mengalami kenaikan khususnya dari kalangan warga miskin dan remaja. Di tahun 2013, prevalensi perokok anak mencapai 7,20%. Di tahun 2016 naik 8,80%, tahun 2018 naik 9,10%, dan 2019 naik 10,70%. Jika tidak dapat dikendalikan, diperkirakan akan meningkat 16% pada tahun 2030. Tim Liputan, Metro TV. Oke, bagaimana? Sudah disimak videonya ya? Kira-kira apa yang menjadi masalah di dalam video? Ya, nanti kamu terapkan di dalam LKPD-nya ya. Lantas apa pertanyaannya? Pertanyaannya, apa permasalahan sebenarnya yang terjadi di video yang ditampilkan tadi? Ya. Jadi masalahnya cukup simpel ya, kaitan dengan rokok, di mana setiap tahunnya itu ya yang perokok aktif akan semakin meningkat dari tahun 2013 sampai tahun 2019. Kemudian pertanyaan yang kedua, sebenarnya apa sih bahaya dari merokok itu? Ya kan? Mungkin di Indonesia ini jumlah perokok mengalami kenaikan karena mereka tidak tahu apa sebenarnya bahaya dari merokok ini, ya kan? Makanya nanti kamu cari di berbagai literatur apa saja sebenarnya bahaya merokok untuk meminimalisir angka yang semakin meningkat ya untuk perokok aktif, ya kan? Nah, kemudian pertanyaan ketiga, apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir jumlah perokok aktif yang ada di lingkungan kita ya? Ya, tidak perlu kita mengarah ke yang umum ya, misalnya di seluruh Indonesia, nggak perlu ya. Kita fokus saja di lingkungan kita. Di lingkungan sekitar itu saya rasa banyak sekali pelajar-pelajar yang merokok, ya kan? Padahal sebenarnya mungkin mereka tahu juga apa bahaya dari merokok ini, ya kan? Nah, kamu nanti berpikir cara meminimalisir angka atau jumlah perokok aktif yang semakin meningkat ini. Itu ya, meminimalisir itu sama dengan mengurangi angka, mengurangi jumlah perokok aktif ya. Nah, itu. Nah, nanti akan kamu diskusikan bersama kelompok kalian. Sekarang Pak Guru mau membagi dulu kalian ke dalam beberapa kelompok yang heterogen ya. Jadi ini sudah Pak Guru antisipasi ya. Ini memang sudah saya gabung ya, antara yang cewek maupun cowok dan seterusnya. Untuk kelompok pertama namanya Aulia Damayanti
Ya, kemudian kedua Nur Hayati, Fahri Ramadan, Ferry Zulkarnain, dan Aditya. Kelompok B, silakan diingat nama kelompoknya. Nanti Pak Guru arahkan untuk duduk bersama kelompoknya masing-masing. Oke, kelompok B ada Siti Amalia, kemudian Fitriati, Nurwidianti, Fikri Ahmatullah, dan Farah Fadila Mantika. Nah, kemudian kelompok yang ketiga ada Safira, Hayi Astuti, Najwa Dwi Julianti, Afrizal Hanafi, dan Hairun. Dan kelompok terakhir ada Chelsea Olivia Mahrani, kemudian Ulfa, Anisul Maimun, dan Gilang Rivaldi. Ya, kemudian ada tambahan tadi Sila ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya Pak Guru mau membagi kalian ke dalam kelompoknya sesuai dengan namanya ya. Oke, silakan diatur. Nanti kelompok A berada di sini. Silakan diatur dulu mejanya, nah. Ya, 4-4 ya. Mejanya diatur 4-4. Mejanya diatur sebanyak 4 dalam satu kelompok. Kelompok A-nya di sini. Silakan diatur. Kelompok A-nya di sini. Kelompok B-nya di sini. Kelompok B di sini. Kelompok C-nya di belakang. Kelompok D-nya di sini. Ya, silakan lihat. Empat meja ya, 4 meja. Tentunya di sini ya, sebagian ya. Sini. Ini kelompok berapa ini? Kelompok B kan? Oke. Di mana di sini? Kelompok B ya? Itu di sini ya. Yang penting jangan membelakangi papan ya. Oke. Oke, baik. Sekarang perhatikan di depan. Semua mata tertuju pada Pak Guru ya. Ya. Oke, baik. Sedikit Pak Guru akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana teknik pelaksanaannya. Nanti kamu cukup membaca saja petunjuk yang ada di LKPD ya. Sesuai ini pertanyaannya sesuai dengan yang Pak Guru tampilkan tadi ya. Kamu tinggal disesuaikan dengan yang ada di LKPD. Jadi nanti lembaran yang kosong akan kamu isi sesuai dengan pertanyaannya ya. Oke, untuk kelompok pertama ya. Silakan nanti dibagi permasalahannya, dipilih salah satu tadi ya. Pilih salah satu masalahnya apa, kemudian masukkan di sini. Ya. Bagi tugas saja. Misalnya yang ini tugasnya apa, kemudian ini tugasnya apa, dan ini tugasnya apa ya. Kelompok 2 kan? Kelompok 2. Tahu caranya ya? Supaya semua anggota kelompok ini aktif, nanti kita kelompok kasih tugas sama-sama ya. Misalnya yang ini tugasnya apa, tugasnya apa, tugasnya apa, dan bagi rata. Kelompok berapa nih? Kelompok 4. Ya, sudah tahu ya?
Oke. Mana itu kelompoknya? Mas Erik. Ya. Nanti kamu kasih tugas ke teman-temannya ya. Jadi usahakan tidak boleh fokusnya ke yang lain. Ya, usahakan fokus ke materi yang akan kita bahas hari ini. Karena nanti akan dipresentasikan. Bisa ya? Nah. Kelompok 3. Tahu apa yang dilakukan? Siapa nama ketua kelompoknya? Safira ya. Nah, nanti Safira kamu kasih tugas ke teman-temannya. Kamu saya kasih mandat jangan sampai ada temannya yang tidak bekerja. Nah, nanti kasih laporan ke Pak Guru. Oh, ini Pak nggak mau bekerja. Nanti Pak Guru. Ya. Oke, baik. Silakan ya. Silakan diselesaikan permasalahannya. Dipilih dulu salah satu dari gambar tadi apa sebenarnya yang mau dipecahkan. Di LKPD-nya itu ada data 10 penyakit tadi ya. Oke, silakan kamu pilih dulu biar Pak Guru arahkan. Untuk kelompok 1 dulu. Kelompok 1. Sudah dapat nggak kira-kira apa dari 10 penyakit itu ada nggak kira-kira yang sudah kalian tahu penyakit sistem pernapasan manusia? Masalah apa kira-kira? Materi penyakit ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. ISPA ya? Ya. Jadi kelompok 2 memilih penyakit ISPA. Jadi ISPA itu adalah merupakan salah satu penyakit pada sistem pernapasan. Ya, ISPA itu adalah infeksi saluran pernapasan. Ya, betul ya. Jadi ISPA. Kemudian kelompok yang lain. Ya, nanti kamu bahas itu ya. Cari materinya, penyebabnya apa. Kemudian cara pencegahannya. Ini kelompok 4. Ya, masalahnya yang dipilih apa? Salah satu penyakit yang sudah diidentifikasi. Apa kira-kira dari 10 penyakit itu? Atau kelompok yang lain? Kelompok yang pertama, kelompok 1, masalah apa yang mau diambil dari 10 penyakit itu? Tadi kan kelompok 2 sudah mengambil ISPA. Jadi ISPA ini kan salah satu penyakit pernapasan. Nah, yang lain selain dari ISPA ini apalagi kira-kira yang ini? Hah? Nah, apa? Apa nama penyakitnya? Faringitis ya. Ah, ini. Faringitis sesuai dengan organ tadi. Tadi kan ada organ faring kan? Nah, berarti faringitis itu termasuk dalam penyakit pada sistem pernapasan. Faringitis ya berarti ya? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 sudah mendapat satu penyakit pernapasan ya, yaitu faringitis. Begitu juga dengan kelompok 2 tadi apa? ISPA. Ya, ISPA ya, ISPA. Kelompok ketiga apa penyakitnya? Asma bronkis. Oke. Berarti asma ya. Silakan kamu carikan apa penyebab dari penyakit asma. Kemudian bagaimana cara pencegahannya itu dicari ya. Siap. Oke. Ini jadi yang mana? Yang mana yang mau dibahas? Ya, berarti sebenarnya dari 10 penyakit itu sudah ada 3 ya. Nah, tadi sudah 3 yang ngambil, ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi, kelompok 4 ini akan membahas tentang bahaya merokok bagi kesehatan ya. Jadi sudah tidak ada lagi dari 10 penyakit itu. Ya, dari tadi cari penyakit itu kan? Padahal sudah diambil oleh kelompok 1, 2, dan 3. Hanya 3 saja dari 10 itu ya. Oke, silakan kalian lanjut. Kalau ada pertanyaan kaitan dengan
masalah yang diambil, silakan ditanyakan. Oke. Baca ini. Ketua kelompok dipastikan teman-temannya bekerja semua ya, Faril. Yang di garis bawah ya. Atau berapa kali? Ini yang mana? Harus aja. Ya. Jadi lalu. Kalau apa cukup baca semua. Tapi kalau pencegahannya jangan baca semua. Seperti cuci tangan secara teratur, cuci tangan aja. Ini baca semua deh ini. Soalnya sudah baca semua. Iya baca. Modul ajar yang Pak Guru kasih itu hanya sebagai referensi. Ya. Jadi di situ ada modul ajar yang Pak Guru kasih itu hanya sebagai referensi saja untuk kalian cari permasalahannya. Terus sekarang ini untuk materi ketiga. Materi ketiga diorganisasi. Baca dulu nih judulnya. Dia organisasi ISPA di masa pandemi. Nah, baca ini sampai sini. Sampai koma-koma aja. Nah, yang ini sampai sini terus. Ini sampai sini. Terus yang ini baca semua. Nah, yang ini baca sampai yang ada garis bawahnya. Ini. Jadi ini sampai yang ada garis bawah aja. Terus yang komplikasi ISPA. Ini baca yang ada garis bawahnya. Ini sampai sini. Ini ada ini sampai sini nih. Yang ini sampai sini. Terus ini bekerja untuk ini baca aja ini nggak usah dijelasin. Baca aja ini. Terus baca juga ini absesnya. Baca yang ada garis bawahnya aja. Biar nggak banyak waktu. Terus yang ini baca semua. Udah bisa. Tahu caranya? Kita gimana? Ini isi dulu nih. Ini ya. Silakan dicarikan materinya di sini. Ada yang perlu ditanyakan? Sejauh ini paham ya? Paham. Oke, silakan dikerjakan. Iya. Pak, Hmm. dari pertanyaan itu, dari jawaban itu kan? Hmm? Dari jawaban itu kan? Iya, tinggal dicari aja ya. Tinggal dicari sesuai dengan permasalahan. Misalnya tadi ngambilnya penyakit asma ya. Jadi di modul ajar ini ada beberapa materi yang memang sudah ada, tetapi ini belum lengkap kan. Nah, nanti dicari tambahan materinya di internet, di HP-nya. Tinggal buka aja materinya ya. Banyak kok di internet itu. Nah, di YouTube juga banyak materi kaitan dengan asma, tinggal dicarikan saja. Ya. Waktunya masih 30 menit ya. Jadi silakan dibagikan ke anggota kelompoknya biar materinya bisa terselesaikan sesuai dengan waktu. Coba baden. Asma aja. Kalau bisa dijelaskan.
apa penyebabnya, kemudian pencegahan. Nanti silakan dicatat materi apa nanti, karena nanti di akhir pelajaran akan Pak Guru tanyakan apa kesimpulan dari materi kalian kaitan dengan asma. Kamu catat nanti di kesimpulannya yang akan dibacakan nanti pada saat Pak Guru minta untuk memberikan kesimpulan. Misalnya ini secara garis besarnya saja. Baru kemudian cara pencegahannya. Cara pencegahan ini ambil beberapa saja yang paling penting, misalnya ini 1, kemudian 2, kemudian 3. Nggak perlu dijelaskan ya. Nah, nanti di lembaran kesimpulan. Nah, LKPD-nya, bukan modulnya, LKPD-nya. Nah, mohon perhatian ya. Mana ketua kelompok? Ini ya. Nanti di lembar kesimpulan, jadi usahakan masukkan secara garis besar, karena nanti akan Pak Guru minta kalian untuk membacakan kesimpulan materinya. Jadi dicatat di sini. Misalnya kaitan dengan ISPA. ISPA itu adalah penyakit apa, kemudian penyebabnya apa, secara garis besar ya. Jangan dicatat semua penyebabnya, kemudian cara pencegahannya. Itu aja cuma penyebab sama pencegahan kematian. Dicatat aja di sini, di lembar kesimpulan. Ya, sama ya di kelompok ini juga. Mana LKPD-nya tadi? Nanti satu orang yang akan membacakan. Sudah ini ya tadi ya? Oke. Ini ya yang perlu Pak Guru sampaikan di LKPD-nya. Coba lihat LKPD-nya di halaman LKPD-nya di halaman yang ketiga. Mana halaman 3 tadi? Jadi di kesimpulan ini anak ya, karena kalian membahas tentang apa tadi? Faringitis. Tadi nanti kamu kasih kesimpulan di lembar ini. Ya, faringitis itu penyakit apa? Kemudian apa penyebabnya secara garis besar ya? Apa penyebabnya? Lalu bagaimana cara pencegahannya? Nah, nanti akan kamu bacakan ini di akhir diskusi. Nah, dibacakan nanti di akhir diskusi, bukan pada saat presentasi ya. Nanti Pak Guru minta kalian untuk membacakan kesimpulan dari materinya ya. Senior. Hari Humaira.
Tiba-tiba dua lagi. Penemuan tiba-tiba. Aktif ya. Jangan bicara yang kanker nasofaring. gimana Irun? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Ada pertanyaan, Aulia? Nggak ada. Risman, Faril. Coba kamu ini baca-baca ini Faril ya. Nah, biar nggak ngelamun. Gimana? Sudah dapat materinya? Nanti kalau sudah dapat materinya, kasih ke teman-teman yang lain. Misalnya nanti kamu akan bahas ini, kamu bahas ini nanti pada saat presentasi. Oke, baik. Sudah selesai semua ya? Mana kelompok yang
Sudah selesai? Angkat tangan. 1, 2, 3. Oke, semuanya berarti ya. Oke. Selanjutnya kalian akan mempresentasikan ya. Namun sebelum itu silakan dicek kembali. Dicek kembali jawabannya apakah sudah benar atau sudahkah sesuai dengan yang ada di LKPD-nya. Nanti pada saat presentasi Pak Guru akan mengacak siapa yang akan tampil tidak sesuai dengan urutan kelompoknya ya. Oke. Saya mau yang akan tampil duluan dari kelompok 2 ya. Oke. Kelompok 2 silakan bersiap-siap untuk maju ke depan. Silakan presentasikan masalah ISPA ya. Oke, penyakit ISPA. Mana? Itu nanti dikirim ke teman. Ayo silakan maju ke depan. Kira-kira aja Pak. Pakai aja di. Nggak bisa kan? Kok bisa? Di Di sini. Ya. Ini udah nyala Pak. Sudah. Udah kita kalian. Oke, silakan kelompok yang lain tidak ada yang berbicara sendiri ya. Saya minta kalian tidak ada yang berbicara sendiri. Kalian fokus ke teman-temannya yang presentasi karena nanti kalian yang akan memberikan pertanyaan ke temannya setelah kalian menyimak hasil presentasi temannya ya. Jadi tidak ada yang bekerja ya. Karena sekarang kita sudah masuk ke sesi presentasi. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya moderator Fitriati, di sebelah kiri saya Siti Amalia sebagai pemateri 1 dan di sebelah kanan saya lagi Farah Fadila Mentika sebagai pemateri 2 dan di sebelah saya lagi Nur Widianti sebagai pemateri 3 dan terakhir Fikri Rahmatullah sebagai notulen. Oke. Cukup itu saja mungkin perkenalan dari kelompok kami dan saya kepada pemateri saya dipersilakan. Baik, saya dari pemateri 1, saya akan menjelaskan tentang infeksi saluran pernapasan akut atau kita sebut yaitu ISPA adalah infeksi yang terjadi di saluran pernapasan baik saluran pernapasan atas maupun saluran pernapasan bawah. Infeksi ini dapat menimbulkan gejala batuk, pilek, dan demam. Sesuai dengan namanya, ISPA menimbulkan peradangan di saluran pernapasan, mulai dari hidung hingga paru-paru. Pada sebagian besar kasus, ISPA disebabkan oleh virus dan dapat sembuh dengan sendirinya. Penyebab ISPA disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri di saluran pernapasan. Beberapa jenis virus yang sering disebabkan ISPA adalah rhinovirus, respiratory syncytial virus, adenovirus, parainfluenza virus, virus influenza, dan virus corona. Sementara itu, beberapa jenis bakteri juga bisa disebabkan ISPA, yaitu Streptococcus, Haemophilus, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, dan Chlamydia. Ada beberapa penyakit yang termasuk ke dalam ISPA adalah batuk pilek, sinusitis, radang tenggorokan akut, laryngitis akut, dan pneumonia. Penularan virus ini atau bakteri penyebab ISPA dapat terjadi melalui kontak dengan percikan air liur orang yang terinfeksi. Faktor risiko ISPA. Walaupun penyebarannya mudah, ada beberapa kelompok orang yang lebih rentan tertular ISPA, yaitu 1. Anak-anak dan lansia. Ada sesi tanya jawab. Anak-anak dan lansia memiliki sistem kekebalan tubuh yang rendah, sehingga rentan terhadap berbagai infeksi. 2. Orang dengan daya tahan tubuh yang lemah. Sistem kekebalan tubuh sangat berpengaruh dalam melawan infeksi virus atau bakteri. 3. Penderita gangguan jantung dan paru-paru.
bukan ISPA lebih presentasi. sering terjadi pada Mungkin itu seseorang saja yang materinya, sudah memiliki penyakit dan untuk jantung selanjutnya atau kami gangguan buka pada sesi tanya paru-paru jawab. sebelumnya. 4. Perokok aktif. Perokok lebih berisiko mengalami gangguan fungsi paru dan saluran pernapasan. Gejala ISPA. Gejala ISPA berlangsung antara 1 sampai 2 minggu. Pada sebagian besar kasus, penderita gejala akan mereda setelah minggu pertama. Gejala infeksi saluran pernapasan akut di saluran pernapasan atas dan bawah bisa berbeda. Pada penderita ISPA yang terjadi di saluran pernapasan atas, gejala yang dapat timbul adalah pertama batuk, yang kedua bersin, yang ketiga hidung tersumbat, pilek, demam, mudah lelah, sakit kepala, nyeri menelan, mengi, dan pembesaran kelenjar getah bening. Sementara itu, gejala ISPA yang terjadi di saluran pernapasan bawah antara lain batuk berdahak, sesak napas, dan demam. Pencegahan ISPA. Pencegahan utama ISPA adalah dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu cuci tangan secara teratur, hindari penyeduhan wajah, memperbanyak konsumsi makanan kaya vitamin, terutama vitamin C. Bersihkan rumah dan lingkungan sekitar secara rutin, lakukan olahraga secara rutin, hentikan kebiasaan merokok. Terima kasih, sekian kembali ke moderator. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya silakan bertanya. Ayo, kelompok mana yang mau bertanya? Kelompok 1. Oke, baik. Silakan kasih pertanyaan. Pada saat memberikan pertanyaan silakan berdiri ya. Setelah itu baru duduk kembali. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan juga kelompok saya. Pertanyaan kami cukup simpel. Apakah penyakit ISPA dapat menyebabkan kematian? Kalau iya, mohon penjelasannya. Baik, saya akan mengulang pertanyaan dari kelompok 1. Apa penyakit ISPA itu dapat menyebabkan kematian? Ya, salah satu bahaya yang paling ditakutkan dari ISPA adalah penyebab kematian. Penyakit ISPA memang ada beberapa yang cukup berbahaya sehingga dapat menyebabkan kematian mendadak. Kematian bisa terjadi karena penyakit yang sudah pernah, kurangnya perawatan, pengobatan yang tidak sesuai, dan lain-lain. ISPA sebaiknya mendapatkan pengobatan sejak dini karena jika tidak akan mudah menjadi parah sehingga menyebabkan kematian yang tidak diinginkan. Sekian dari jawaban dari kelompok 1. Ya, bagaimana dari hasil jawaban temannya sudah bisa diterima atau bagaimana? Sudah ya, sudah puas ya. Ya, jawabannya cukup simpel. Ya, jadi ISPA itu bisa menyebabkan kematian apabila tidak dicegah sejak dini. Gitu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Sudah ya? Oke. Kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, silakan ditutup ya presentasinya. Oke, mungkin itu saja. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Ya. Luar biasa ya, saya maunya seperti itu ya. Kalian bisa aktif kemudian menyampaikan pendapat dengan bagus. Oke, setelah kelompok 2, kelompok 3 ya, saya mau ya. Kelompok 3, silakan tampil. Jadi penampilan temannya tadi sudah bagus, jadi bisa diambil contohnya ya. Geser lagi.
Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira sebagai moderator, dan di sebelah kanan saya ada Ayu Astuti sebagai pemateri 1 dan Najwa Dewi Julian sebagai pemateri kedua. Dan di sebelah kiri saya ada Afrizal Hanafi sebagai notulen dan Hairun sebagai notulen. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Silakan. Santai aja. Silakan. Dengan apa itu? Di sini kami akan menjelaskan tentang penyakit asma. Apa sih itu asma? Asma adalah suatu kelainan berupa peradangan kronis saluran napas menyebabkan penyempitan saluran nafas. Penyebab gangguan asma adalah yaitu kondisi ketika saluran pernapasan menyempit, membengkak, dan menghasilkan mukus akibat zat pemicu seperti debu, asap rokok, dan polusi udara. Gejalanya, sulit bernapas, dada terasa sakit, dan ketika bernafas terdengar suara di rongga dada. Pencegahan pengobatan asma. 1. Berhenti merokok dan jaga kebersihan lingkungan. 2. Jangan memelihara anjing dan kucing. 4. Hindari paparan asap rokok, debu, polusi. 5. Atur pola hidup sehat. Demikian penyampaian materi dari Najwa Dewi Julianti dan Ayu Astuti. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Ya, siapa kira-kira dari kelompok lain yang ingin bertanya? Dari kelompok, silakan berdiri ya. Izin bertanya, bagaimana sih cara kalian untuk mencegah serangan asma? Kami akan menjawab dari kelompok 2. Jawaban dari bagaimana cara untuk mencegah serangan asma. Dalam hal atau cara mencegah asma adalah dengan melakukan pola hidup sehat, dengan menjaga kesehatan tubuh dan menghindari rokok serta mengonsumsi makanan yang sehat. Untuk menjaga kesehatan tubuh dan mencegah timbulnya serangan asma, yang perlu dilakukan yaitu meningkatkan kebugaran fisik dan berhenti atau tidak merokok. Ya, bagaimana? Puas. Ya, puas ya. Ya, kalau memang tanggapan temannya kalian tidak merasa puas, bisa diberikan tanggapan kembali ya. Tapi sudah puas kan? Sudah. Oke, sudah cukup jelas apa yang disampaikan. Oke, lanjut. Demikian presentasi dari kelompok 3. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan ya untuk kelompok 3. Ya, penjelasan dari temannya tadi cukup singkat, padat, dan jelas. Ya, luar biasa. Oke, lanjut ke kelompok selanjutnya, yaitu kelompok 1 ya, atau kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Aulia Damayanti sebagai moderator, sebelah kiri saya sebagai pemateri 1, dan sebelah kiri saya sebagai pemateri 2, dan sebelah kiri saya ada notulen. Baiklah, langsung saja kita ke pemateri 1. Yang lain perhatikan ya, jangan bicara sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi faringitis.
Faringitis adalah peradangan pada tenggorokan atau faring, kondisi yang juga disebut dengan radang tenggorokan. Ini ditandai dengan tenggorokan nyeri, gatal, dan sakit saat menelan. Faringitis umumnya disebabkan oleh infeksi virus. Beberapa jenis virus yang bisa menyebabkan faringitis adalah influenza, rhinovirus, dan Epstein-Barr. Walaupun lebih sering disebabkan oleh infeksi virus, infeksi bakteri golongan Streptococcus juga bisa menyebabkan faringitis. Virus dan bakteri penyebab faringitis sangat mudah menyebar lewat udara, misalnya lewat percikan air liur dari batuk penderita yang terhirup. Meskipun faringitis umumnya adalah kondisi yang tidak berbahaya dan dapat sembuh dalam beberapa hari, pengobatan tetap perlu dilakukan untuk meredakan gejala yang timbul. Penyebab faringitis. Faringitis atau radang tenggorokan paling sering disebabkan oleh infeksi virus. Jenis virus penyebab faringitis bisa beragam, tetapi umumnya berasal dari golongan virus influenza, adenovirus, rhinovirus, coronavirus, dan Epstein-Barr. Faringitis juga bisa disebabkan oleh penyebaran infeksi dari penyakit lain, seperti pilek, flu, pertusis, campak, cacar, dan mononukleusis. Pengobatan faringitis. Pengobatan faringitis bertujuan untuk meredakan keluhan dan gejala, mengatasi infeksi penyebab faringitis, dan mencegah terjadinya komplikasi. 2 langkah penanganan yang bisa dilakukan adalah dengan penanganan mandiri dan pemberian obat-obatan berikut. Pencegahan faringitis. Pencegahan faringitis dilakukan dengan menghindari penyebab dan pemicunya. Hal tersebut dapat diupaya dengan menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat seperti 1. Rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, terutama sebelum dan sesudah makan, setelah ke toilet, serta setelah batuk atau bersin. 2. Menghindari menyentuh area wajah dengan tangan yang tidak higienis. 3. Selalu tutup mulut dan hidung dengan tangan atau tisu saat batuk. 4. Jangan berbagi peralatan makan atau minum atau peralatan mandi dengan penderitian faringitis. 5. Hentikan kebiasaan merokok. 6. Hindari paparan asap rokok dan polusi. 7. Cuci mainan anak yang menderita faringitis dengan bersih, terutama pada mainan yang biasa anak masukkan ke mulut. 8. Hindari perpergian ke sekolah atau kantor selama sakit untuk mencegah penularan. Sudah? Oke, baik. Demikian presentasi dari kami buka sesi tanya jawab. Kelompok mana yang mau bertanya? Ya, kelompok ini. Kelompok. Sebutkan dari kelompok mana? Baik, kami dari kelompok 4 ingin bertanya. Tadi sudah disebutkan bahwa sebagian besar penyakit faringitis dapat disebabkan oleh virus dan juga bakteri. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah jamur juga bisa menyebabkan faringitis? Kalau iya, mohon untuk dijelaskan. Baik, terima kasih. Kami akan mencoba menjawab berdasarkan pengetahuan kami bahwa faringitis juga bisa disebabkan oleh jamur. Namun kasus faringitis akibat jamur lebih sedikit dibandingkan dengan 2 penyebab lainnya. Pengidap faringitis yang disebabkan oleh jamur biasanya akan mengalami gejala yang hampir serupa dengan yang lain, yaitu gejala yang disebabkan oleh virus dan juga bakteri. Ya. Jawabannya puas. Ya, jawabannya tadi pertanyaan jamur ya. Jamur itu bisa menyebabkan penyakit pernafasan, sama dengan virus dan juga bakteri. Ya, cuma perbedaannya terdapat pada volumenya, gitu ya. Nah, ada lagi? Sudah nggak ada ya? Oke.
Ayo, silakan ditutup. Kami akhiri sesi presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Sekarang yang terakhir kelompok 4, silakan maju ke depan, langsung saja. Materinya silakan diringkas ya, karena mengingat waktu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah. Baik, perkenalkan kami dari kelompok keempat akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang telah diberikan oleh guru biologi yaitu Padi bin Slamet. Langsung saja saya akan perkenalkan kelompok kami satu persatu, di mana saya Nur Wasyara Putri sebagai moderator, di sebelah kiri saya Gilang Rivalgi sebagai narasumber pertama, di sebelah kirinya lagi Chelsea Olivia Maharani sebagai narasumber kedua, di sebelah kirinya lagi Ulfa sebagai narasumber ketiga, dan sebelah kirinya lagi Anisul Maimun sebagai notuler. Baik, langsung saja kita kepada pemateri pertama yang akan membacakan materinya. Baik, yang akan kita bahas kali ini yaitu bahaya merokok bagi kesehatan. Bahaya merokok bagi kesehatan tubuh tidak perlu diragukan lagi. Berbagai penyakit berbahaya dapat disebabkan oleh kebiasaan buruk. Tak hanya perokok aktif, rokok juga berbahaya bagi siapapun yang menghirup asapnya atau perokok pasif. Setiap rokok yang Anda hisap bisa meningkatkan risiko terkena berbagai penyakit seperti masalah kesuburan, penyakit jantung, dan masalah pada paru-paru. Misalnya penyakit paru obstruktif kondris atau boleh disingkat dengan PPOK hingga kanker paru-paru. Di Indonesia diperkirakan ada lebih dari 230.000 orang yang meninggal akibat kebiasaan merokok setiap tahunnya. Baik, poin yang pertama, jenis kandungan yang berbahaya pada rokok. Bahaya merokok ditimbulkan dari kandungan yang terdapat di dalam sebatang rokok. Diperkirakan ada lebih dari 7.000 bahan kimia di dalam rokok, dan sekitar 70 diantaranya bisa menyebarkan kanker. Berikut ini adalah bahan-bahan kimia berbahaya yang ada di dalam rokok. Yang pertama, nikotin. Nikotin adalah zat stimulan yang dapat memperbaiki suasana hati dan meningkatkan konsentrasi. Namun, zat ini bisa menimbulkan efek adiksi atau kecanduan sehingga membuat perokok sulit menghentikan kebiasaan tersebut. 2. Karbon monoksida. Karbon monoksida kerap ditemukan pada asap knalpot mobil. Zat ini bisa menghalangi suplai oksigen ke seluruh bagian tubuh, memaksa jantung bekerja lebih keras, dan mengganggu kerja paru-paru. Yang ketiga, tar. Ketika merokok, kandungan tar di dalam rokok akan ikut terhisap. Zat ini dapat mempersempit saluran udara kecil di paru-paru atau bronkiolus yang bertugas untuk menyerap oksigen. Yang terakhir, benzena. Benzena dapat ditemukan di dalam bahan bakar minyak atau bensin. Paparan benzena dalam rokok dapat meningkatkan risiko terjadinya leukemia dan kondisi kelainan darah lainnya. Baik, materi selanjutnya saya serahkan kepada narasumber 2. Bahaya merokok bagi kesehatan. Kandungan zat kimia yang terdapat dalam rokok sangat berbahaya bagi kesehatan Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Beberapa bahaya rokok bagi kesehatan adalah: yang pertama, serangan jantung. Orang yang sering merokok, baik secara aktif atau hanya menghirup asap rokok dari orang sekitarnya, lebih rentan terkena penyakit kardiovaskular, termasuk serangan jantung dan stroke. Yang kedua, aneurisma otak. Merokok dapat mengganggu kesehatan pembuluh darah dan fungsi otak, baik pada anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Selain itu, merokok juga dapat meningkatkan risiko terjadinya
Yang ketiga, kanker nasofaring. Bau mulut, gigi bernoda, dan penyakit gusi merupakan efek yang kerap timbul akibat merokok. Tidak hanya itu, merokok juga bisa menimbulkan masalah serius lain, seperti kanker pada mulut, bibir, lidah, dan tenggorokan, maupun kanker nasofaring. Yang keempat, kanker paru-paru. Salah satu efek paling berbahaya akibat merokok adalah kanker paru-paru. Bahan-bahan kimia pada rokok berpotensi merusak sel paru-paru yang kemudian bisa mengubah menjadi sel kanker. Upaya dalam mengurangi kebiasaan merokok di Indonesia. Saat ini, merokok sudah seperti hal yang wajar di lingkungan masyarakat kita. Para perokok menganggap diri mereka terlihat keren serta kekinian ketika merokok. Bukan hanya di kalangan orang-orang dewasa, tetapi tidak sedikit kita temukan anak-anak yang sudah merokok di masa sekolah mereka. Memang di saat merokok tidak terlihat langsung akibat dari bahayanya. Tetapi jika berdasarkan data-data yang ada bahwa terdapat efek yang sangat berbahaya bagi perokok dalam jangka waktu yang panjang, maka dari itu perlu adanya upaya preventif atau pencegahan agar tidak mengurangi perokok yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu dengan cara mengenali apa saja dampak buruk yang didapat akibat merokok. Dalam penerapan ini bisa dilakukan secara teratur ke lingkungan masyarakat yang memang sekitarnya banyak sekali perokok aktif di sana. Selain itu, bisa juga melakukan sosialisasi di lingkungan sekolah, sehingga para siswa lebih paham mengenai bahaya merokok dan dampaknya kepada lingkungan sekitar. Itu saja materi yang kita sampaikan. Saya sebutkan kepada Anda ya. Baik, itu saja materi yang bisa narasumber kami sampaikan. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Apakah kelompok yang lain ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Kelompok berapa? Kelompok 3 ya. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya dan juga kelompok saya. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan bahaya merokok bagi kesehatan dan juga upaya dalam mengurangi kebiasaan merokok. Namun, yang menjadi pertanyaan kami di sini adalah faktor-faktor apa saja yang menjadi alasan mengapa para remaja merokok. Padahal mereka tahu bahwa merokok itu berbahaya bagi kesehatan kita. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Baik, kami dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawabannya adalah yang menjadi faktor penyebab para remaja merokok antara lain. Yang pertama, meniru orang dewasa. Melihat orang yang lebih besar darinya merokok membuat para remaja terpengaruh ingin melakukan hal yang serupa sehingga terjadi sebuah kebiasaan yang buruk. Santai saja ya, santai. 2. Relax. Masalah keluarga, seorang remaja yang kondisi keluarganya tidak baik, maka mereka akan cenderung stres memiliki hal itu. Untuk melampiaskan kekesalannya, biasanya mereka melakukan hal yang kurang baik seperti merokok. 3. Sikap pengetahuan. Usia remaja seseorang pasti memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Mereka selalu ingin tahu bagaimana hal tersebut dapat bermanfaat bagi dirinya. Atau sebaliknya, dan mereka menunjukkan keingintahuan mereka dengan melakukan suatu percobaan. Ya, sudah. Sudah ya? Gimana jawabannya? Sudah bisa dipahami ya? Oke. Jadi merokok itu bisa disebabkan oleh faktor keluarga, kemudian meniru teman juga ya. Sehingga banyak di kalangan remaja yang ikut-ikutan padahal mereka itu tahu apa bahayanya ya. Nah, oke. Sudah. Silakan ditutup. Itu saja materi dan jawaban yang bisa kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Luar biasa, ya. Kalian sudah menampilkan yang terbaik tadi. Materinya juga sudah cukup jelas sekali.
dari mulai A sampai Z itu sudah dibahas tuntas, dan bahkan semua kelompok bisa ikut serta kemudian ikut aktif dalam kegiatan diskusi kita. Baik, selanjutnya mari kita ambil kesimpulan dari apa yang sudah kita jelaskan. Jadi untuk kelompok pertama silakan disimpulkan materinya berkaitan dengan apa tadi penyakitnya? Faringitis. Oke, baik. Silakan. Apa kira-kira yang menyebabkan terjadinya atau adanya penyakit faringitis tersebut? Penyebabnya faringitis atau radang tenggorokan paling sering disebabkan oleh infeksi virus. Jenis virus penyebab faringitis bisa beragam, tetapi umumnya berasal dari golongan virus influenza, adenovirus, rhinovirus, coronavirus, dan Epstein-Barr. Cara pencegahannya, beristirahat yang cukup hingga kondisi terasa lebih baik. Tidak terlalu banyak bicara, terutama bila suara sedang serak. Minum air putih dalam jumlah yang cukup agar tidak mengalami dehidrasi. Oke, baik. Sudah jelas ya? Itu kesimpulannya. Jadi yang paling penting yang kita lakukan adalah rajin mencuci tangan dengan sabun atau air yang sedang mengalir. Kemudian yang paling penting adalah hindari kebiasaan merokok. Ya, rata-rata penyakit pernapasan itu disebabkan oleh merokok. Oke, kelompok 2. Kesimpulan yang kita dapat ialah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA adalah infeksi yang terjadi di saluran pernapasan, baik saluran pernapasan atas maupun bawah, menimbulkan gejala batuk, pilek, dan demam disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri di saluran pernapasan seperti virus rhinovirus, adenovirus, virus influenza, dan virus corona, dan berbagai faktor yaitu perokok aktif dan lain-lain. Cara mengobatinya, mengonsumsi minuman lemon, atau madu, pencegahannya, mencuci tangan secara teratur, dan lain-lain. Begitu kesimpulan yang bisa kita ambil. Oke, luar biasa. Berarti rata-rata cara pencegahannya dengan melakukan hidup yang bersih. Jadi lingkungannya harus dipastikan bersih, terutama di area tubuh ya. Rajin mencuci tangan sebelum makan dan minum, gitu ya. Kelompok 3. Oke, silakan. Jadi kesimpulan saya ambil bahwa jenis faktor lingkungan penyebab asma bronkia. Yang pertama, faktor lingkungan mempengaruhi penggunaan asma pada tubuh dengan metodologi posisi ada beda. Yang kedua, faktor lingkungan mencetuskan Keluar di HP. Eksebasi dan menyebabkan gejala-gejala asma menetap. Cara mencegah serangan asma bronkia. Yang pertama, meningkatkan kebugaran fisik. Yang kedua, berhenti atau tidak merokok. Yang ketiga, lingkungan kerja. Sudah. Oke, lagi-lagi hentikan kebiasaan merokok ya, sama ya. Jadi pencegahannya sama, mencuci tangan, menjaga kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan. Oke, kelompok terakhir kaitan dengan bahaya merokok. Jadi kesimpulan yang bisa kami ambil dari bahayanya merokok bagi kesehatan yaitu adapun jenis kandungan yang berbahaya pada rokok yaitu nikotin, karbon monoksida, tar, dan benzena. Adapun bahaya merokok bagi kesehatan seperti serangan jantung, neurisma otak, kanker nasofaring, kanker paru-paru, asam lambung, tulang keropos atau rapuh, penuaan dini, masalah kesuburan, dan gangguan psikologis. Dan upayanya adalah saat ini merokok sudah seperti hal yang wajar di lingkungan masyarakat kita. Para perokok menganggap diri mereka terlihat keren serta kekinian ketika merokok. Bukan hanya di kalangan orang dewasa saja, tetapi tidak sedikit kita temukan anak-anak yang sudah merokok di masa sekolah mereka. Maka dari itu, perlu adanya upaya preventif atau pencegahan agar bisa mengurangi perokok yang ada di Indonesia.
Salah satu contohnya yaitu dengan cara penyuluhan mengenai apa saja dampak buruk yang didapat akibat merokok. Dalam penerapan ini tentunya memerlukan kerjasama antara pemerintah sebagai pembuatan kebijakan, masyarakat sebagai objek dalam pengurangan merokok di Indonesia. Baik, itu saja kesimpulan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Nah, itu ya kesimpulan materi kita hari ini. Jadi begitu pentingnya mengetahui apa saja bahaya merokok bagi kehidupan manusia. Salah satu cara untuk mengantisipasi maupun cara pencegahannya dengan melakukan penyuluhan yang ada di masyarakat, baik dilakukan oleh pemerintah desa, RT RW dan lain sebagainya. Itu ya. Oke, selanjutnya Pak Guru ingin bertanya kepada kalian semua, apakah pembelajaran kita hari ini sudah bisa dipahami atau tidak? Sudah ya. Dari materi penyakit awal sampai akhir sudah bisa dipahami ya? Oke, baik. Bagaimana perasaan kalian terhadap pembelajaran kita hari ini? Senang atau bagaimana? Senang ya. Tentu sangat menyenangkan. Ada yang belum bisa dipahami? Bisa. Oke, dari metode dan lain-lain sudah pas ya? Oke, baik. Selanjutnya Pak Guru akan memberikan soal untuk mengetes kemampuan kalian dalam penyerapan materi. Jadi tesnya itu dalam bentuk post test. Post test itu akan dilakukan di Google Form. Jadi sudah Pak Guru kirimkan lewat WhatsApp-nya. Silakan kamu kerjakan ya. Soalnya ada 5 nomor pilihan ganda. Nah, kalau kalian menyimak dengan baik tadi materi yang sudah disampaikan, pasti dengan sangat mudah kalian mengerjakan soalnya. Oke. Sudah ya, silakan mulai. Waktunya hanya 5 menit. Saya hitung mulai dari sekarang. Yang tidak punya wifi bisa pakai hotspot temannya, bisa juga pakai hotspot Pak Guru ya. Jangan lupa tulis nama, kelasnya, sesuai dengan petunjuk. Kelasnya pakai Romawi 11 ya, 11 IPA 2. Mata pelajaran biologi. Apa saja penyakit yang disebabkan dapat disebabkan oleh kanker paru-paru? Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah bahaya merokok? Merokok dengan kesehatan tidak ada yang dapat dilakukan untuk mencegah bahaya merokok. Nama orang buat buat dulu sama usikin bisa dulu. Oke, Google nih ama Sebuah HP. Ini bukan. Sandi ya, Sandi. Jangan sentuh 2 huruf kecil semua tanpa spasi. Jangan sentuh 2. belum ketan hanya dari lingkungan tempat perasaan itu. Apa saja disebutkan oleh perokok? Tidak. Oh, mungkin sudah banyak itu. Sudah banyak yang pakai. Pakai ini aja Pak, nama atau Bisa. Sudah selesai? Nanti iupalah dengan semua jawaban. Apa saja Gitu? penyakit yang dapat disebabkan oleh rokok? Mana? Stroke, penyakit Boleh. jantung, masih ISPA. Tahu? jantung, ISPA. batuk pilek.
Betul. Ini loh. Ini udah diisi. Nomor 4. Oke, sudah selesai ya? Oke. Kalau sudah selesai, silakan ditinggalkan dulu HP-nya ya. Oke, fokus ke depan. Kalau sudah selesai, fokus ke depan. Oke, untuk pertemuan berikutnya, ini hasilnya nanti saya kirimkan lewat WhatsApp ya. Jadi dia otomatis langsung masuk di HP Pak Guru dan juga bisa terkoneksi dengan laptop juga bisa. Santai saja ya. Nanti hasilnya bisa Pak Guru kirimkan. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait dengan sistem ekskresi. Untuk sistem pernapasan hari ini kita sudah selesai ya. Oke, untuk pertemuan berikutnya kalian baca-baca di rumah ya, pelajari materinya kaitan dengan sistem ekskresi ya. Nah, kemudian silakan selanjutnya karena kita sudah ini lewat waktunya. Untuk ketua kelas silakan dipimpin doanya sebagai doa penutup kita untuk pertemuan hari ini. Silakan. Baik, mengakhiri pembelajaran. Al-Fatihah ya, surat Al-Fatihah ya. Marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih semuanya ya. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya, kemudian atas kerjasamanya. Kalian memang luar biasa hari ini ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, semoga di lain kesempatan kita bisa bertatap muka kembali ya. Amin. Tentunya di lain waktu dan di jam yang sama ya, yaitu di mata pelajaran biologi. Ya, terima kasih atas segala perhatian dan partisipasinya. Pak Guru akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.